pertanyaannya, kalau sekarang TikTok Shop dengan TikTok Medsos dipisah, apakah sellernya akan dirugikan? Enggak. Kan para seller yang sekarang tetap bisa promosi, naikin kontennya di medsos, ya. Nah, nanti orang yang mau beli kan pasti cari linknya kan, ini dijual di mana. Nah, linknya bisa di TikTok Shop, bisa di online yang lain. Jadi pilihannya malah lebih banyak, jadi tidak ada monopoli. Saya tahu kalau sekarang produk UMKM jualan di TikTok kan di shadow ban juga. Ya, kecuali yang produk dari Tiongkok yang kita lihat itu memang bagian dari afiliasi dari bisnis itu sendiri. Jadi nggak perlu kenapa harus ada kompensasi, nggak ada. Yang harus dipikirkan, ini jangan kasus per kasus. Saya udah lihat, pemerintah sudah lihat data agregatnya di e-commerce itu 56% revenue-nya udah dinikmati asing. Domestik itu hanya 44%. Dan ini trennya terus bisa. Jadi coba dampaknya apa? Dan yang masuk adalah consumer goods. Ya, yang nggak mungkin bisa bersaing produk UMKM dengan bahkan industri itu dengan produk ya. Dan kita tahu lah, karena itu pemerintah mengatur supaya transformasi digital itu memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk ekonomi domestik. Jangan berpikir kasus per kasus. Lihat agregat ya, dan di media paling parah. Digital ekonomi media kita 65% sudah diambil platform global karena kita terlambat mengaturnya. Nah, maka saya juga sebagai Menteri Koperasi, saya melihat ini market dalam negeri diserbu produk dari Tiongkok yang sangat murah, rubuh dong produksi kita. Lalu kamu pikir nggak nanti lapangan kerjanya pada hilang? Pabrik-pabrik tutup, konveksi UMKM tutup, pedagang di offline juga tutup. Ini bukan baik yang di online dan di offline juga terbunuh. UMKM kita udah go global 22 juta, tapi nggak bisa bertahan karena dapat serbuan ini. Jadi, nah ini satu yang kita juga evaluasi. Ya, kenapa? Karena transformasi digital di Indonesia ini belum terarah. Lebih pesat di hilir, di perdagangan, di jasa. Tapi transformasi digital, penggunaan smart factory, AI, IoT di manufaktur kita belum terjadi. Di industri aquaculture, agriculture enggak. Jadi lebih banyak di sini. Sehingga transformasi digital kita ini enggak melahirkan ekonomi baru, tapi membunuh yang lama. Nah, kalau kita lihat di China, saya pelajari di China justru berkembang cukup terarah. Jadi transformasi digitalnya di sektor produksinya dia berkembang, pabrik-pabrik di sana sudah sangat efisien, sehingga bisa membuat produk yang lebih murah dan punya daya saing global. Juga di marketnya, mereka juga bukan hanya di dalam negaranya, mereka juga ekspor keluar. Nah itu yang harus kita bangun. Itu. Ini nggak pada sadar, orang nggak pada ngertinya online gitu aja, nggak begitu. Strategi transformasi digital tuh ada 4 aspek. Satu, bagaimana kita membangun digital industrinya, ya. Digital industri. Digital industri apa? Perangkat lunaknya, ya, dan lain sebagainya untuk menunjang industri digital ini. Jadi industri digital ini dulu. Yang kedua, digitalisasi industrinya. Lalu bagaimana industrinya didigitalisasi? Menggunakan smart factory dan lain sebagainya supaya produktivitas kita meningkat. Yang ketiga, di negara lain sudah masuk ke government digital, tata kelola digital, ya, pemerintahan digital, layanan lebih baik gitu.
Nah, yang keempat soal data. Industri data ini kunci dari digital ekonomi dan perlindungan data. Nah, empat ini perlu didukung oleh dua hal. Talent digital kelas dunia. Ya, nggak mungkin kita bisa berkembang kalau kita tidak melahirkan talent yang bisa mendukung empat hal tadi. Yang keenam, menggunakan infrastruktur. Jadi please berpikir transformasi digital itu secara holistik. Jangan berpikir digitalisasi itu melatih UMKM cara berjualan di online. Jangan begitu. Itu sempit sekali berpikirnya. Jangan seperti itu. Kita lagi memikirkan Indonesia membangun, ya, menyiapkan strategi besar transformasi digital supaya tadi melahirkan ekonomi baru, bukan membunuh yang lama. Ya, dan memang transformasi digital ini, misalnya penggunaan smart factory, itu bagus untuk melakukan produktivitas, melahirkan produk yang berdaya saing. Tapi di sisi lain tidak bagus untuk isu pengangguran. Saya udah lihat Pak, pabrik-pabrik yang di Indonesia yang sudah menggunakan smart factory. Itu satu pabrik besar dengan memproduksi jutaan piece hanya perlu 5 orang. Nah, karena itu kita punya angka pengangguran. Nah, karena itu untuk sektor-sektor ekonomi tertentu tetap kita harus lindungi, kita protek. Ya. Karena transformasi digital itu kalau dibiarkan ngawur, liar, ya, ini bukan menghasilkan kemakmuran, tapi bisa melahirkan ketimpangan, ketidakadilan. Nah, karena itu pemerintah harus mengatur supaya disrupsinya lebih modern. Ya. Nah, ini yang kita atur soal e-commerce ini sekarang untuk tujuan. Kalau enggak mati UMKM kita, 97% lapangan kerja kita, orang Indonesia kerja di sektor mikro sama kecil. Produknya belum menggunakan teknologi produksi modern. Harus dihadapkan dengan serbuan dari luar dengan produk yang sudah menggunakan AI. Maka kita dukung pemerintah, ya, gitu. Jadi jangan sekali lagi membodoh-bodohi rakyat. Wah, kalau enggak ada TikTok, shop, ekonomi jatuh. Pak, dengan peraturan ini berarti pedagang pasar konvensional dan UMKM yang belum digital itu bisa ramai lagi gitu Pak? Optimis nggak? Kita optimis. Yang pertama begini, kita atur platformnya. Ya, platformnya jangan sampai platform ini terlalu dominan. Ya, kita ingin membangun playing field bisnis yang sama untuk semua. Karena saya lihat unicorn kita yang sudah tumbuh 14 tahun lalu juga nggak bisa bersaing. Ini kan nggak bagus. Bukan hanya platform yang mau kita, tapi juga arus masuk barang impor. Ya, di Cina, ya saya udah lihat Douyin, TikToknya di sana, kalau mau masuk ke itu hampir nggak mungkin. Kita bisa jualan di sini. Ya, dia pagerin lah pemerintahnya. Nah, arus masuk barang keluar ini kita masih terlalu longgar, baik yang lewat retail online, ya, lewat platform digital cross border maupun lewat importasi biasa. Ya. Di Indonesia ada 2, Shopee dan Lazada yang bisa melakukan retail online langsung ke konsumen. Nah, ini sedang kita beresin juga. Lalu yang lewat importasi biasa, ya, ini kita sedang tata. Jangan sampai tadi platform global melakukan
penjualan barang-barang yang sangat murah, melakukan predatory pricing karena memang barangnya juga masuknya nggak benar. Ya. Nah, yang ketiga yang kita mau atur perdagangannya. Ya, perdagangannya. Nah, karena di online masih longgar, sementara di offline udah diatur secara ketat. Ya. Di online belum ada yang mengatur kalau produk gelap, ya, produk dari luar itu nggak disertai misalnya dokumentasi importasinya, tidak disertai dokumentasi bahwa mereka sudah mengurusi standar dalam negeri. Nah, sementara UMKM kalau mau jualan harus ngurusin standar dalam negeri, kalau nggak ditangkap polisi. Nah, jadi itu yang kita atur. Nah, baru yang keempat, kita juga harus dalam jangka menengah panjang menyiapkan bagaimana produk-produk Indonesia itu nanti bisa punya daya saing. Nah, karena itu ini bagian dari strategi transformasi digital di digitalisasi industri kita, di produksi kita. Kira-kira seperti itu. Pak, itu kan yang TikTok Shop itu kan Pak dikasih waktu seminggu ya Pak untuk mematikan fitur TikTok Shop-nya. Itu kan nanti pengawasannya dari pemerintah gimana sih Pak? Sebenarnya Pak Mendak bisa menutup cepat karena praktek TikTok Shop berjualan itu ilegal. Karena izin dari Kemendak itu untuk kantor perwakilan itu bukan untuk berbisnis, ya, untuk berjualan. Jadi semestinya TikTok itu harus sudah menutup sendiri, ya, karena ini ilegal. Ini kalau pemerintahnya galak udah digigit duluan ini, ya, karena ilegal. Ya. Nah, kita kasih kesempatan mereka itu. Nah, nanti kita bukan ini, mereka juga bisa setelah ini nanti dipecah, mereka kalau mau TikTok Shop, kalau mau bisnis di Indonesia, mereka boleh harus buka dulu kantor di Indonesia, harus berbadan hukum Indonesia. Karena ini termasuk bisnis yang punya resiko tinggi, dia harus dapat license. Nah, baru, jadi kita bukan mau nutup, bukan, kita mau atur. Artinya besok boleh kalau sudah ada legal Ya, mereka, shopnya itu ya? ya, jadi semua yang mau jualan di Indonesia itu harus berbadan hukum Indonesia. TikTok tuh masih kantor perwakilan. Sehingga izin dari Kementerian Perdagangan itu hanya boleh untuk promosi. Belum boleh melakukan transaksi. Nah, ini mereka sudah melakukan transaksi. Jadi jangan arogan. Ini pemerintah kalau mau sedikit gigit aja bisa. Ya. Nah, bahkan mereka juga nggak respect dengan ekonomi Indonesia. Karena kalau mau bisnis, ayo kita bisnis, tapi juga berkelanjutan. Kalau membunuh UMKM, daya beli juga nanti rubuh, kita nggak bisa bisnis jangka panjang. Gitu. Ya. Gitu. Apalagi? Ayo, apa? Yang nggak ngerti ini, ayo nanya apa alatnya ini? Ayo, ayo. Saya mau beresin dia salah kaprah berpikir orang Indonesia. Ayo. Dengan aturan turunan kemarin. Ya, misalnya begini. Kalau saya bandingkan regulasi di Tiongkok, kalau platform menjual ya produk impor di bawah HPP, di bawah biaya produksi, di sana kena denda yang cukup besar. Ya, di kita nggak ada. Nah, sehingga ini nanti kalau kita atur kan habis dari Permendag ini, Permendag kan ada 4 ya. Satu, kita jelasin dulu. Permendag itu satu, tidak boleh ada penyatuan e-commerce dengan media sosial. Clear ya? Kedua, retail online. Kedua, platform digital dalam negeri atau global nggak boleh menjual produknya sendiri. Ya, white label, nggak boleh. Kecuali agregasi produk UMKM. Dan tetap masih mencantumkan brandnya, brand UMKM-nya, produknya dan lain-lain. Ketiga, yang dijual nggak boleh lebih rendah dari $100 per unitnya. Jadi supaya tadi tidak ada lagi yang main predatoris tadi.
Kalau barang-barang murahan gitu di Indonesia juga banyak, Indonesia juga sudah pikir ngapain. Ya. Nah yang keempat tadi apa ya? Yang retail online, barang yang didatangkan lewat cross border e-commerce itu tidak boleh langsung seperti sekarang langsung ke konsumen. Jadi diimpor lewat platform cross border langsung ke konsumen. Mereka harus ngurusin dulu sertifikasi dalam negeri. Ya, ini untuk melindungi konsumen. Ya. Juga supaya ada pelingkil dengan produk lokal. Itu aja dulu. Ayo, apalagi yang belum paham? Dulu. Saya banyak yang ngaco soalnya yang berpikir loh, so-so tahu digital tapi nggak ngerti teknologinya. Ayo. Banyak yang bilang juga daya beli masyarakat memang terpukul bagus itu. Ya, dari UMKM sendiri. Nih, ini yang oke. Ini kan saya pemerintah dipertentangkan dengan konsumen yang memang pengen beli murah. Ya, memang konsumen itu nggak punya ideologinya pokoknya murah. Nggak ada nasionalisme lah, gitu. Tapi pemerintah ngelihat bahwa ini sebenarnya bukan kebutuhan pokok, ini tersier. Ya, nggak akan mati lah. Ini, nah, kita atur. Consumer good yang banyak diperdagangkan di TikTok atau di media sosial yang di e-commerce yang lain sudah banyak juga. Ya, ayo apalagi simpang siur berpikirnya saya mau luruskan. Saya lihat benar komen-komen di medsos segala ngaco itu ngawur nggak paham. Kalau TikTok shop ditutup, para seller nggak akan gulung tikar juga. Bahkan mereka yang mengklaim itu sendiri, Pak. Iya dong. Iya kan, kalau tetap masih bikin konten promosi di media sosialnya TikTok, ya kan sama seperti bikin promosi di IG, di Facebook, di YouTube sama. Nanti ya linknya kan pasti cari linknya ini dijual di mana. Pembelinya juga gampang kan, tinggal lihat oh linknya ke situ. Si seller bisa tidak hanya jual di TikTok Shop, dia bisa dijual di banyak toko. Ya kan, bahkan bisa taruh WhatsApp-nya kan, oh jadi dihubungin langsung lagi. Kan lebih menguntungkan. Jangan dibodoh-bodohi rakyat Indonesia. Ya, oke, makasih. Makasih Pak Teteh.